Berapa sadar kita dalam hidup? Tingkat kesadaran mana yang sudah kita capai? Ada kesadaran Adam, ada kesadaran Yahya, ada kesadaran Yusuf, ada kesadaran Idris, ada kesadaran Musa, ada kesadaran Ibrahim, ada kesadaran Harun, ada kesadaran puncak namanya Sidra Al-Muntaha. Tanya sekarang sama kita, sudah di kesadaran mana kita? Adam? Belum. Yahya? Can hirup. Yusuf? Boro-boro. Melihat semesta tidak indah. Semua yang dilihat adalah masalah. Idris? Cerdas? Belum. Harun? Cinta? Komo. Musa? Sudah bisa berdialog dengan sang sejati dalam diri? Apalagi? Ibrahim? Yang sudah mencapai makomu Ibrahim? Apalagi? Sidra Al-Muntaha? Tempat pertemuannya Nabi Muhammad dengan Tuhan? Di mana coba kesadaran kita saat ini? Pertanyaan yang terakhir dari saya, berapa lama lagi kita punya waktu di dunia ini? Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Terus terang Bapak Ibu, saya itu yang namanya nyari ilmu untuk sholat yang enak aja, yang nikmat itu miliaran saya keluar duit. Miliaran saya keluar duit. Udah gak saya hitung duit saya berapa. Hanya ingin mendapatkan kenikmatan sholat itu. Gak mungkin amat Nabi Muhammad sholatnya kayak gini, saya bilang. Gak mungkin. Sampai beliau mengatakan dalam hadis, sholat adalah hiburanku. Hiburannya Nabi itu sholat. Dan saya ingin sholat itu benar-benar hiburan saya. Begitu saya dapat ilmunya, ternyata sholat itu bukan sekedar sembahyang, tetapi memanunggal bersama dia, merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Air mata tidak terbendung lagi, sajadah itu basah, bahkan tak terasa. Tidak ada kegelapan di situ. Yang ada cuma cahaya yang terang benderang. Serasa seperti di taman. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ashr. Ashr itu artinya waktu. Beliau bersumpah demi waktu. Demi waktu. Apa sih waktu itu? Waktu itu sebenarnya dia sendiri. Demi waktu, ya demi dia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya rugi, semua rugi. Illa kecuali apa tadi? Alladzina amanu, orang yang sudah terbuka. Iman itu artinya tasdikun bil qalbi, sudah terbuka. Dia itu tidak mengimani sesuatu yang bodong. Dia tidak mempercayai sesuatu yang dia belum buktikan dan rasakan. Makanya iman ada 4 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbat al yakin. Jadi iman yang paling tinggi itu adalah isbatul yakin. Percaya karena sudah menyaksikan. Percaya karena sudah membuktikan. Percaya karena sudah mengalami. Begitu gak iman kita? Tidak. Pokoknya nama percaya. Kan weta bukti nak yang penting percaya. Bukannya itu berjudi. Makanya judi itu haram. Ya. Bukan sekedar sabung ayam, main kartu, itu tidak terlalu bahaya. Walaupun itu juga banyak madorotnya. Tapi judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya sekarang, nanti kalau mati selamat apa celaka? Wallahu alam. Judi. Harusnya sudah pasti dari sekarang, betul nggak? Di Quran jelas, ketika nyawa sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Itu kata Quran. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat bersama kamu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Sudah lancar kita baca surat Al-Waqiah, tetapi tidak tahu artinya. Itu di surat Al-Waqiah pertanyaan itu adanya. Coba baca Quran itu ada jeda. Ada jeda, pikirkan.
Karena diberi umur itu untuk berpikir. Satu, yang tidak akan rugi itu orang yang sudah terbuka. Terbuka mata kalbunya. Kenapa? Dia tidak melihat dengan mata lahir saja. Dia tidak melihat dengan pikirannya saja. Tapi dia melihat dengan mata jiwanya. Tidak akan tertipu orang seperti itu. Semua orang yang melihat sesuatu dengan mata lahir tertipu. Makanya kita banyak sekali salah persepsi. Saking bagusnya leluhur kita membungkus keilmuan itu berlapis-lapis. Kita cuma tahu bungkusan luarnya, tidak pernah tahu dalam. Satu yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihah. Tadi sudah saya jelaskan amal soleh, spesifik artinya di Quran. Jadi amal soleh itu ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan dengan penyatuan, ada kaitan dengan merasakan kehadiran Dia setiap saat. Dan siapapun yang merasakan kehadiran Allah setiap saat, gak akan rugi. Karena tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar yang dititahkan oleh Allah. Gak mungkin aman. Maaf ya, udah sholat masih korupsi. Sudah sholat masih nyolong punya orang. Dan kabar ini setiap hari seliweran. Pelecehan seksual bahkan terjadi di tempat-tempat yang kita percaya itu tempat suci. Tapi di situ terjadinya, kenapa? Apa mereka tidak sholat? Jangan-jangan mereka ini hanya menjalankan amal soleh menurut persepsinya. Kurang gitu berita tentang itu. Ini pelajaran bagi kita semua. Bahkan orang tua banyak yang merasa tidak aman lagi sekarang menitipkan anaknya di tempat dalam tanda kutip yang disebut suci oleh masyarakat. Karena di situ terjadi pelecehan seksual. Bahkan anak-anak gadis kita diperlakukan tidak senonoh di tempat itu, bukan di tempat lain. Para hadirin, satu, iman itu bukan sekedar percaya. Tapi iman itu harus membuktikan. Percaya kepada Allah, buktikan kehadirannya dalam diri kita. Karena kita sudah dikasih pandangan untuk menyaksikan Dia. Laqad ja'akum basyairum mirabbikum. Telah datang kepada kalian semua al-basyair, penglihatan kolbu, sudah dikasih pada kalian semua. Waman absara falinafsih. Dan siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, keuntungan bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan penglihatan itu, kerugian bagi dirinya sendiri. Rugi kalau kita melihat sesuatu cuma luarnya saja. Seperti iblis disuruh sujud pada Adam. Iblis melihat Adam sebagai Adam, seonggok tubuh manusia. Maka dia tidak sujud. Mempermasalahkan Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Tapi begitu malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud pada Adam. Kenapa? Tembus sudut pandangnya. Bukan melihat Adam sebagai Adam. Yang dilihat malaikat hakikatnya Adam. Siapa hakikatnya Adam? Bukankah ruhku yang ditiupkan pada Adam? Kan dia juga. Lihat saya semua. Baju saya bukan ini. Terbuat apa baju saya? Dari kain. Kalau ingin tahu kain, lihat baju saya. Tapi jangan lupa. Kalau kita melihat kain, terbuat dari apa kain? Dari benang. Kalau ingin tahu benang, lihat kain. Tapi jangan lupa, benang terbuat dari apa? Terbuat dari kapas. Kalau ingin lihat benang, lihat kapas. Jadi sebetulnya bagi orang yang sadar, begitu melihat baju, yang dia lihat itu kapas. Asal muasalnya baju. Kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Dia lihat baju sekarang, tapi hakikatnya baju adalah kapas. Ini apa nih yang sedang saya duduki? Kursi. Terbuat dari apa? Kayu. Kayu bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi kusen, bisa jadi pintu. Banyak namanya. Pintu, kusen, meja, kursi. Banyak namanya. Kita jadi terjebak oleh bentuk, lupa asal muasalnya. Bahwa semuanya sebetulnya adalah kayu. Betul? Iya. Makanya kenapa ada pelajaran martabat alam 7? Ada alam wahdah, ada alam wahidiyah. Ya. Ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, alam wahidiyah. Itu alam-alam itu cuman representasi. Karena dia ingin dikenal oleh kita. Tapi kan sumbernya sama, satu. Makanya kalau kita ingin belajar lebih universal,
Jangan lihat bentuk yang sekarang sedang kita lihat. Lihat asal muasalnya. Begitu kita lihat manusia, bentuknya lain-lain, wajahnya lain-lain. Padahal pada tubuh yang berbeda bentuk ini ada Dia yang sama. Coba sadar itu. Tidak mungkin kita berantem. Tidak mungkin kita saling menyakiti, bukan? Karena kita nggak sadar. Lalu kita membedakan manusia karena sukunya, warna kulitnya, keyakinannya, semua bentuk keluar. Kita lupa pada hakikatnya manusia. Sebetulnya semua hakikatnya manusia adalah dia juga. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Ini iman. Yang kedua wa amilus sholih. Yang ketiga wa tawasau bil haq. Yang keempat wa tawasau bis sabr. Capai kebenaran, capai kesabaran. Jadi 4 yang akan membuat kita tidak akan terjebak oleh kerugian dengan waktu. Lalu sekarang apa sih waktu itu? Saya menggunakan definisi waktu dari beberapa ilmuwan supaya semuanya tahu kalau ini bukan persepsi saya. Saya mengambil dari Muhammad Abdul Jawad. Ini seorang ilmuwan Islam. Beliau mengatakan waktu adalah sumber daya yang paling berharga, yang tak mungkin tergantikan serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Jadi sumber daya yang dimiliki semua orang itu waktu. Setuju nggak dengan saya? Uang mungkin berbeda-beda kita punya. Betul? Keahlian beda-beda kita punya. Ilmu pengetahuan beda-beda kita punya. Tapi ada yang sama yang kita punya. Apa? Waktu. Dan waktu kita sama-sama 24 jam, bukan? Ada seorang ilmuwan yang melakukan riset. Kenapa banyak manusia yang merasa kekurangan waktu? Ternyata penyebabnya cuma 2. 1, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dikerjakan. 2, mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Terjawab? Yuk perhatikan saya. Semakin banyak kita mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak kita kerjakan, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan, percaya sama saya, orang ini akan keteter dengan waktu. Ini hasil riset. 2, kenapa banyak orang yang merasa kekurangan waktu? 1, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dia kerjakan. Yang kedua, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Yuk kita buktikan sekarang. Apa yang kita kerjakan padahal sesungguhnya tidak seharusnya kita kerjakan. Maaf. Suka nonton TV? Suka. Telenovela? Sinetron? Ngelamun? Ngegosip lewat media sosial? Banyak gak? Mohon maaf. Sesuatu yang tidak seharusnya kita kerjakan tapi kita kerjakan. Semakin banyak yang tidak kita seharusnya kerjakan dan kita kerjakan, kalian akan semakin kekurangan waktu. Dan yang kedua, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah, makin kekurangan waktu. Lihat saya semuanya. Pernah gak Allah bilang, janganlah kamu melanggar janji. Ada gak? Ada gak? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu. Gitu kata Allah. Tetapi yang terjadi kita melanggar janji. Kita mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Perhatikan, waktu yang akan terbuang banyak. Pernah gak Allah bilang, la takhaf, jangan khawatir. Pernah gak Allah bilang gitu? Suka khawatir? Coba. Makin banyak khawatirnya, makin banyak
melakukan yang tidak disuruh oleh Allah. Waktumu habis. Pernah gak Allah bilang, la tahzan, la tahzan. Pernah Allah bilang? Apa katanya? Jangan sedih. Pernah? Tiba-tiba ingat masa lalu, sedih. Mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Habis waktumu. Lalu tiba-tiba, kok saya sudah 63 tahun, tapi saya belum melakukan apa-apa. Kok umur saya sudah 70 tahun, sudah cara rangkel, padahal saya belum bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Ya, saya berkata kebenaran seperti ini risikonya besar. Tetapi tidak masalah, ini pembaharuan. Daripada saya diam terus, saya mau bikin sejarah apa dalam kehidupan saya. Terlalu singkat hidup saya ini kalau saya tidak bikin sejarah. Dan biarkan suatu saat anak cucu kita bisa menerima semua pemikiran-pemikiran ini. Karena apa? Semua pemikiran tentang agama selalu levelnya syariat. Level hakikatnya tidak pernah dibongkar. Kita bongkar sedikit-sedikit. Karena syariat dan hakikat itu simetri. Seperti fisika dengan metafisika, simetri. Saya belajar fisika, saya juga belajar metafisika. Ternyata fisika dengan metafisika itu simetri. Saya belajar teori atom. Mengejutkan sekali. Dalam teori atom itu ada inti atom, ada kulit atom. Ternyata kulit atom isinya elektron. Elektron itu muatannya negatif. Sedangkan inti atom muatannya positif. Jadi selama kita berputar-putar di kulit hasilnya negatif. Itu teori atom. Fisiknya begitu, metafisiknya ketemu. Oh, luar biasa. Begitu saya lihat inti atom itu cuma dua, neutron dan proton. Neutron dan proton. Neutron itu tidak bermuatan listrik, proton bermuatan listrik positif. Apa artinya? Netral itu lebih dekat kepada positif. Coba, kamu netral-netral saja hidup. Lebih dekat kepada positif daripada negatif. Berpihak sini, berpihak sana, semenjurus kita tidak tahu. Kita pernah dibelah oleh elit tahun 2019. Hampir kita perang saudara. Gara-gara politik identitas. Dan mereka yang membelah ternyata bersatu. Kita sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Maukah kita mengulangi lagi itu? Stop. Tidak usah diulangi lagi. Kita ini saudara. Berbeda-beda tetapi satu. Kita bersatu dalam keberagaman. Kata persatuan dalam Pancasila tidak akan pernah ada kalau kita tidak beragam. Karena persatuan hanya dibutuhkan karena kita beragam. Oleh karena itu latihan menerima dan menghargai perbedaan itu adalah kunci untuk menjaga NKRI supaya tetap utuh. Dan semua kita harus berkontribusi memberikan saham kesadaran secara kolektif. Bagaimana supaya NKRI ini tetap jaya. Kita bisa membangun peradaban. Para sahabat. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Yang tidak mungkin tergantikan. Serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Saya mau bertanya. Orang yang berteriak tadi dalam neraka. Minta waktu bukan? Minta waktu bukan? Minta waktu. Minta kesempatan bukan? Minta kesempatan agar dia bisa melakukan amal soleh yang berbeda. Kan yang diminta adalah waktu. Tidak usah beli, waktu itu tidak usah beli. Karena tidak ada jualan waktu. Tapi waktu itu seperti es batu. Digunakan, tidak digunakan tetap aja mencair. Digunakan atau tidak digunakan tetap aja habis. Ada yang menggunakan waktunya bagus, ada yang menggunakan tidak waktunya. Tetap sama-sama mati, sama-sama habis. Pada waktu kita sama 24 jam. Nah, kalian dengan saya waktunya sama. Lalu kenapa kesadaran berbeda? Nah, di sini
Di sini. Oke, lanjut dulu. Saya mengambil dari keyakinan lain. Lihat aja, namanya aja Choan Seng Song. Bisa dipastikan orang mana kan? Pasti bukan orang Cianjur kan? Ya kan maksud saya. Saya senang mengambil dari beragam supaya pemikiran kita universal. Ini namanya aja Choan Seng Song. Udah bisa ditebak kan? Ya. Pasti bukan dari Garut lah. Waktu adalah suatu ruang. Ternyata dia mengatakan waktu itu ruang. Tentu saja bukan ruang dalam dimensi ruang. Waktu adalah ruang yang di dalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluasnya agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang telah menghasilkan prestasi terbanyak dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, ini kalau Choan Seng Song. Nah, bicara waktu sudah dikaitkan dengan usaha, sudah dikaitkan dengan prestasi, sudah dikaitkan dengan pencapaian. Bagi dia waktu itu adalah seberapa besar seseorang bisa melakukan pencapaian. Ada yang salah di sini? Gak ada yang salah. Karena semua juga tidak ada yang punya definisi yang definitif tentang waktu. Kita pun ditanya waktu itu apa nggak ngerti. Betul apa tidak? Oke. Nah, jadi kalau dia sudah berhubungan dengan prestasi. Maaf ya. Prestasi itu tidak usah akademik. Wah, ini gelarnya ini enggak usah. Ngukur prestasi hidup bukan dengan itu. Itu mah prestasi akademik di sekolah. Prestasi hidup gampang cara ngukurnya. Kata Nabi, tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Prestasi ya dalam hidup maksudnya. Ketika kita peduli pada orang lain, bisa merasa sebelum terasa, tahu kalau dia susah, dan kita tahu kalau kita punya kelebihan dan kita membantunya. Prestasi. Ayo, sekarang pertanyaan saya, apa sih fokus kehidupan kita? Diri sendiri atau orang lain? Kalau masih diri sendiri, ini punya saya, buat saya, hasil kerja saya, untuk saya nikmati, tidak peduli pada siapapun. Gak ada artinya kita diberi umur panjang yang semacam itu. Gak ada artinya. Maaf ya, saya dari kecil diajarkan orang tua saya, dimanapun kamu hidup harus buat orang lain. Ibu bapak, lihat rumah saya tuh sana. Itu rumah saya. Gak saya perbaiki. Tapi ini rumah Allah. Gak boleh jelek. Gak ada di rumah saya marmer, gak ada. Tetapi mihrab ini harus marmer. Dan berkahnya begitu kita selalu memikirkan untuk orang lain. Begitu kita melayani Allah yang nyata, maka semesta akan melayani kita. In tansurullah yansurkum. Selama kita tidak merasa berbuat apa-apa, lepaskan saja. Kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan. Saya bikin sekolah gratis di sini dulu. Bangunan ini pertama kali saya dirikan untuk sekolah gratis. Saya bikin sekolah gratis, tidak bangkrut. Teman-teman saya bikin sekolah unggulan, bayarnya mahal, banyak utangnya. Itulah E sama dengan MC kuadrat. Begitu massa dirubah menjadi energi dengan bantuan C kuadrat. Cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Semuanya menjadi berkah. Lihat sekarang, waktu dari Hasan al-Banna. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari saat ia dilahirkan sampai meninggal. Versi Hasan al-Banna, waktu adalah kehidupan. Jadi begitu kita diberi kehidupan, udah include di dalamnya waktu. Ada versi lain. Waktu adalah harta yang paling mulia. Oleh karena itu sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna. Ibnu Jauzi. Sekarang kita lihat yang selanjutnya.
Ini masih pengertian dan definisi waktu. Waktu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya, tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Dan kita setiap saat, setiap hari kehidupan kita dibarengi oleh waktu. Dan waktu itu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya, tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Waktu adalah kekuatan. Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, kita sedang berada di atas jalan keberuntungan. John F. Kennedy. Jadi ingin jadi orang kuat? Ingin jadi orang beruntung? Kata John F. Kennedy, Presiden Amerika, beliau mengatakan, gunakan waktu. Karena waktu adalah kekuatan. Ini definisi waktu, banyak sekali versi para ilmuwan, tapi saya tidak menyertakan semuanya. Ada juga yang mengatakan waktu adalah berkah Tuhan yang paling adil dan konsisten. Setiap insan di bumi ini diberkahi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka dikatakan waktu adalah berkah Allah yang paling adil dan konsisten. Semua kita diberi waktu yang sama. Tapi kenapa kita berbeda? Lagi-lagi, ini bukan soal takdir. Ini soal kita ngurusi diri kita sendiri. Ya, kalau kita ngitung ya, Quran ini cuma 6.236 ayat. Sekarang saya tanya, hidup kita sudah berapa hari? Berapa hari? Coba, 1 hari 300, 1 tahun 365 hari. Jadi sebetulnya untuk mencapai 6.236 cuma butuh 365 kali berapa? Kayak 20 kan? 365 kali 20. Paham maksud saya? Itu udah kelebihan itu. Nah, 20 tahun harusnya kita tuh sudah hafal Quran. Kalau kita menghafalnya sehari 1 ayat saja. Karena kita terlalu banyak menunda dan kita melihat tebalnya Quran, lalu apa yang terjadi? Begitu lihat Quran tebal, lihat Quran tebal, ya sudah, kita takut dengan tebalnya. Padahal kalau dihantam sehari 1 ayat, selesai sekarang. Di umur 20 harusnya sudah hafiz Quran. Ini masalah manajemen. Maaf ya. Tanya ayat ini nggak ngerti, tanya ayat ini nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Padahal kalau ngomong pedoman hidup saya Quran. Oh, apalagi kalau di mimbar. Begitu ditanya, pernah saya bertanya itu sama orang baru turun dari mimbar. Saya bilang, Ustadz mohon maaf, bunuh diri bagus gak menurut Quran? Wah itu jelek, masuk neraka. Saya udah mulai nih, gak baca pasti. Ya udah itu solo gotok kan itu. Dah saya kasih. Anda pernah baca gak Quran surat An-Nisa ayat 60-66? Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Itu sebetulnya perintah Allah yang ada kaitannya dengan perintah Nabi Mut, anta qabla mut. Belajar mati selagi hidup. Makanya kita sudah tahu ayatnya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati ketika hidup. Jadi itu perintah bunuh diri bukan minum baygon. Tapi perintah untuk membunuh ego, keakuan, supaya kita bisa hening pikiran dan merasakan kehadiran Allah. Karena solo goto langsung saja, wah gini, Allahu Akbar, langsung. Ya kayak kalian, belum ngerti udah Allahu Akbar, ntar dulu. Yang di Allahu Akbar kan itu apa? Udah gitu Allahu Akbar sambil ngambil TV orang. Bilang Allahu Akbar sambil bawa pentungan nyakitin orang. Gimana sih? Aduh, kalau tahu kalimat Allahu Akbar itu. Betapa akbarnya Allah yang tanpa batas. Kemanapun kita membalingkan wajah, yang kita saksikan cuma wajahnya dia. Kalau sudah terbuka mata kalbunya. Kemanapun kita memalingkan wajah, gak ada yang dilihat selain dia. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu melingkan wajah, di situ kamu akan melihat wajahku.
Waktu adalah barang yang paling berharga untuk kita jaga. Waktu adalah barang yang paling mudah hilang dari kita. Betul? Betul? Coba. Sejam yang lalu bikin apa? Cuman ngelamun aja. Membayangkan hidup bahagia. Tidak memutuskan hidup bahagia saat ini. Terus aja membayangkan hidup bahagia. Membayangkan terus. Menunggu terus. Maka siapapun yang menunggu bahagia, selamanya dia menunggu dan tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia adalah keputusan kita saat ini. Itu baru definisi waktu. Nah, saya belum sampai pada kesimpulan. Nah, lanjut dulu. Jadi kenapa seseorang itu diberi waktu yang sama tetapi pencapaiannya berbeda? Ini soal manajemen waktu. Jadi saya gunakan konsep manajemen waktu dari para ilmuwan ini. Jadi supaya sedikit agak saintis ya, saintifik pembahasan kita. Manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Nah, ini bahasa sekolah. Ulangi lagi. Manajemen waktu di dalamnya ada perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar. Atau gampangnya gini deh. Begitu bangun pagi, setelah berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih hari ini saya masih dikasih nafas. Setelah itu bikin perencanaan hari ini mau apa. Sederhana aja perencanaannya, hari ini saya mau pergi kemanapun saya mau, ngikutin kaki saya, tidak boleh ada satu orang pun yang terluka atau berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Bikin perencanaan gitu aja sederhana, pagi-pagi itu. Kemanapun saya pergi tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Siapkan uang, siapkan bekal, pokoknya ingin membahagiakan orang. Sehari itu saja dulu. Hidup tuh sehari-sehari aja. Jangan 2 hari. Kayak makan satu suap kan. Kayak gitu. Coba keren deh. Tidak usah 1 minggu dulu. Tidak usah 1 bulan dulu. 1 hari aja. Mau apa? Coba rasakan. Di situ akan mulai ada efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Ini manajemen. Dan lakukan itu secara sadar. Makanya definisi dari manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Sumber dayanya sudah ada? Sudah ada. Nafas sumber daya, tubuh sumber daya, penglihatan sumber daya, pendengaran sumber daya, tangan sumber daya. Ya Allah, apa yang mau kita keluhkan? Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa membahagiakan orang dengan harta, dengan pikiran. Sumber daya kita banyak. Cuman kalau ditanya apa yang kau miliki, sampai kita lupa. Karena kita terus tidak sadar mengejar sesuatu yang menjadi hayalan kita. Yang ada di depan mata, itu pun tidak kelihatan. Jadi manajemen waktu berhubungan dengan 1, perencanaan. 2, pengorganisasian. Yang ketiga adalah penggerakan atau pengawasan produktivitas terhadap waktu. Nih saya kasih tahu. Banyak saya nyuruh mahasiswa membaca. Saya kasih buku yang tipis aja dulu. Setiap saya tes, itu selalu di halaman berapa itu gak pernah nyaut. Gak ngerti saya. Rupanya apa? Mereka itu tidak belajar menyimak. Karena membaca itu jadinya menghafal. Padahal membaca itu sudah, baca aja. Nah, halaman 1 dan halaman kedua hilang, gak apa-apa. Halaman ketiga ketika sudah panas otak kita, dia akan merekam semua yang kita baca. Kita sudah salah dari sejak kecil. Kalau nyuruh anak belajar apa? Neng, Ujang, gerang ngapalkeun. Tuh. Dianggap ngapalkeun itu belajar. Padahal itu sebetulnya adalah memusingkan anak kita. Akibatnya anak kita jadi dicekoki banyak hafalan. Dan hafalan tidak akan menolong apa-apa.
Karena itu adalah tingkat kognisi yang paling rendah. Ya. Nah, itu manajemen waktu. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu, berarti berbicara tentang apa saja. Nah, saya kasih tahu ada beberapa faktor yang penting yang berhubungan dengan manajemen waktu. Yang pertama, coba belajar harian saja, menetapkan tujuan. Coba, hari ini saya mau ngaji di Miskatul Anwar. Itu tadi pagi, udah tetapkan tujuan. Selama saya ngaji, saya tetapkan tujuan saya harus terbuka untuk meningkatkan kesadaran saya. Saya harus merevisi amal soleh saya yang tidak produktif selama ini yang saya lakukan. Saya akan mengganti dengan amal soleh yang produktif yang meningkatkan kesadaran. Saya harus tahu kunci-kunci keilmuannya supaya amal soleh yang saya lakukan produktif. Itu sudah tujuan. Langsung menyusun prioritas. Sekian banyak tentu saja kita punya tujuan. Apa sih prioritas utama? Oke, prioritas utama saya adalah mengenal jati diri saya. Karena kunci utama dari semua pengetahuan adalah mengenal jati diri. Prioritas utama, saya harus kenal siapa diri saya. Karena itu efeknya banyak. Sholat jadi khusyuk, baca Quran jadi ngerti, kita jadi penuh cinta kasih dan sebagainya. Banyak. Kita harus tahu prioritasnya yang mana. Yang kedua, susun jadwal. Tidak usah jadwal seminggu terlalu berat, sehari itu saja. Supaya terasa kalau kita punya waktu 24 jam. Coba, mau tidur jam berapa? Tidurnya dengan kualitas seperti apa? Mau bangun jam berapa? Saat bangun seperti apa? Karena kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Usahakan mau tidur dalam keadaan damai bahagia. Jangan mimpi yang buruk ketika tidur. Mimpi yang buruk ketika tidur jelas bahwa kita ada yang salah dalam hidup. Jadi saya mohon maaf ya, saya tahu siapa yang mimpinya masih buruk, siapa yang mimpinya sudah enggak. Saya lihat gini aja, saya tahu. Siapa yang tidurnya bagus dan siapa yang tidak bagus. Siapa yang tidurnya lama dan susah bangun. Saya tahu ya. Saya tahu, sensor saya udah kuat. Saya tahu ini tidur berapa jam nih, kelihatan. Yang ngantuk itu bukan berarti kurang tidur. Itu kebanyakan tidur. Ya, kan saya tidak pernah, mahasiswa saya baru masuk kelas ngantuk. Saya kalau kebanyakan tidur ya, oh iya Pak, Bapak tahu, iya. Kelihatan itu, ngantuk kurang tidur dan ngantuk kebanyakan tidur beda itu. Gelombang otaknya beda. Saya tidak usah pakai elektroensefalograf ngukurnya. Sensor saya kuat. Pandang aja matanya beberapa detik udah tahu. Ya, tidurnya mimpinya pasti dikejar anjing gelo ini. Tahu. Dan itu bisa mencerminkan kualitas jiwa. Kalau orang tidurnya masih di level itu berarti jiwanya masih kotor. Maaf. Gak usah pakai macam-macam dandanan lah, saya tahu. Gak usah. Saya tahu ya, yang dandanan macam-macam di TV itu saya lihat, ini mimpinya suka begini nih. Makanya ngomongnya ngawur. Bersikap asertif. Asertif itu gini, ini terlalu akademis nih sebetulnya. Asertif ini bersikap tegas untuk mengatakan tidak pada sesuatu ajakan atau perintah yang secara pribadi membuat kita tidak senang. Itu asertif namanya. Jangan diajak sini, ada terawas atau hari tengiring mah. Padahal ngiring teh pikiran mah di mana? Jangan. Itu buang-buang waktu. Kalau tidak bilang tidak. Kalau tidak senang bilang tidak senang. Makanya jadi diri sendiri itu penting. Maaf ya. Saya ya. Saya jadwalnya melayani umat, kayak gini saya melayani umat. Jadwal saya melayani istri saya, ya saya pergi ke Bali. Stop semua kegiatan. Apa melayani istri itu bukan soal, ini soal waktu, quality time. Untuk menjaga agar rumah tangga kita harmonis. Agar kehadiran saya di rumah itu dirasakan oleh anak istri saya. Uang no problem, jangan dipikir uang.
Selama kita punya keinginan, semesta akan ngasih fasilitasnya untuk menyelenggarakan keinginan kita. Percayalah. Itulah pikiran kita nih yang suka merusak, ya, merusak. Waduh, kalau saya makan di sini mahal. Iya. Sayang. Saya bayar hotel 1 malam 2.700.000. Aduh, berapa sakeun semen? Mulai dikalkulasi dengan semen berapa sak. Ya pusing. Apalagi kalau dikalkulasi, iya sabaraha siraheun hulu peda. Tambah pusing. Tidak berbakat jadi orang kaya itu. Nah, saya pernah jadi wakil kepala sekolah di sekolah yang bagus di Bandung. Mohon maaf, saya pernah ngomelin orang tua yang anaknya tuh gak naik. Dari 24 anak itu 12 gak naik kelas. Maaf, dan orang tuanya bukan orang tua biasa. Secara akademis sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa tinggi. Tidak punya waktu buat anak. Dan dia pikir ya kesibukan dia mencari uang dan uang yang dia dapat bisa membayar cinta kasih yang dia buang untuk anaknya. Itu kebodohan. Jangan dikira loh, berbaring di bawah pohon bersama anak istri kita itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan buang-buang waktu. Bukan. Ya. Mohon maaf. Sebaliknya. Kita baca ini, baca itu cuman berharap pahala. Padahal kita juga gak tahu yang dibaca. Bisa jadi malah itu buang waktu. Betul apa tidak? Tidak dirasakan langsung. Nih banyak kita menyepelekan hal yang semacam itu. Maaf ya. Banyak yang so sibuk. Anak masih tidur. Dia sudah pergi. Anak istri sudah tidur, dia baru datang. Dan dia merasa diri sebagai pahlawan. Karena apa? Sibuk. Kan saya mencari nafkah buat kalian. Dikiranya hidup itu cuman uang. Ada faktor lain. Cinta kasih, perhatian, PR. Saya paling senang kalau ngajarin PR. Kalau anak PR, ada PR nak, yuk kita sama-sama. Kita belajar bersama. Sampai diingatkan lagi, saya juga supaya pinter. Iya, ngerjakan PR bersama anak. Bukan nyuruh, ngerjakan bersama. Itu asik itu. Dan saya merasa waktu saya buat anak saya, untuk mengerjakan PR anak saya, tidak bisa diuangkan. Maaf ya. Seminggu, tiap hari yang undang ceramah saya banyak. Apa salah ini? Enggak. Enggak. Saya milih-milih kalau ceramah. Apalagi kalau saya menceramahin orang-orang yang jelas-jelas belum tentu mau belajar, hanya sekedar berkumpul saja buat apa? Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Saya kenapa hari ini mau mengajar di sini? Saya percaya orang-orang yang datang di sini jauh dari mana-mana pasti digerakkan oleh malaknya sendiri karena ingin belajar. Saya datang di sini. Saya diundang, maaf ya. Saya datang di sini, maaf ya. Kan saya tidak dibayar oleh kalian, tidak. Bahkan saya mungkin kalau diundang tablik akbar lebih besar bayarannya. Tapi saya tidak berhitung itu. Saya lebih suka mengubah orang 1-2 tetapi berubah kesadarannya. Daripada saya populer di depan banyak orang tetapi mereka tidak berubah kesadarannya, cuman mengeluk-elukan popularitas saya. Tidak penting amat bagi saya populer, bukan tujuan saya. Ini soal manajemen waktu kan? Betul apa tidak? Maaf ya, saya dulu pernah ditawarin ceramah di sini. Ya, saya dulu masih berhubungan dengan para pembesar di negeri ini. Ya, saya dulu pernah mengajar di pusatnya kekuasaan lah, hampir 11 tahun. Tawaran itu banyak, dan saya tidak mengambilnya. Kenapa? Saya lebih suka ngobrol dengan orang di rumah 2-3 orang, tapi berubah kesadarannya. Daripada saya menceramahi ribuan orang, hanya sekedar saya menjadi populer. Buat apa? Itu bukan tujuan saya. Saya melihat perubahan orang, ya mau bercerai gak jadi. Yang tadinya pemarah jadi enggak. Yang pelit jadi sekarang berehan. Itu aja udah seneng gitu. Itu cara saya mengajar. Oleh karena itu ya saya jadi diri saya tidak mau jadi orang lain. Saya tidak mau berubah gaya hidup saya cuman karena tawaran itu ini, gak penting. Oleh karena itu maka saya sampai sekarang tidak pernah mencari umat,
tidak pernah mencari murid. Dan saya juga tidak takut kehilangan murid. Mau belajar, mangga. Nggak belajar juga, nggak apa-apa. Emang gue pikirin. Saya udah selesai dengan diri saya. Jadi saya tidak takut. Tidak ada yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan dalam hidup adalah rasa takut saya. Karena itu yang paling berbahaya. Saya sudah tidak takut apapun. Kecuali rasa takut pada ketakutan pada rasa takut saya sendiri. Menghindari penundaan. Ini sok engke-engke. Gitu. Maka di Quran dikatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu. Waktumu cuma hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berbuat baik ya sekarang. Maaf ya. Uang kita banyak ditaruh di bank. Tiba-tiba kita terkena serangan jantung. Untuk diri kita sendiri aja pelitnya luar biasa. Setelah kita tinggalkan di bank, itu akan menjadi bara bagi anak cucu kita. Yang akan kita bawa bukankah yang kita bagikan? Di sini saat ini sekarang kita masih punya tangan untuk membagikannya dan tidak melakukannya, ditunda terus. Menunggu kapan? Pertanyaan saya, menunggu kapan? Mau kapan? Saya masih ingat dulu, saya punya uang 300 juta. Dipakai fondasi masjid ini, karena ini dulu amblas. 300 juta cuma cukup buat fondasi saja. Dan saya tidak berpikir masjid ini akan seperti ini. Pokoknya udah, hari ini saya punya apa dan hari ini saya bisa melakukan apa, itu yang saya lakukan. Itu saja, sesederhana itu. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Datang kan biasa yang mengganggu 300 juta, coba jalan-jalan ke Eropa, tidur di hotel mewah, kan gitu, betul nggak? Tetapi bukan itu masalahnya, kepuasan. Ini soal manajemen. Yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang terbuang. Jadi mulai sekarang sadari bahwa 1 detik nafas kita berharga. Banyak orang yang beli ventilator untuk memperpanjang nafas, banyak jutaan. Sekarang kalian sedang bernafas. Apa yang kalian lakukan? Setidak-tidaknya melakukan yang terbaik buat dirimu. Pandangan terhadap waktu, setiap tradisi, setiap manusia di belahan bumi ini lain-lain. Kalau saya melihat pandangan terhadap waktunya gaya barat, masyarakat barat ya, melihat waktu sebagai sebuah garis lurus, linear. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi kalau garis itu begini, garis terus aja. Itu waktu versinya masyarakat barat. Nah, di timur lain lagi. Saya mengambil, mohon maaf ya, pandangan terhadap waktu versi timur yang diwakili oleh masyarakat Hindu. Mereka mengatakan bahwa waktu itu sebagai sebuah siklus yang terus menerus berulang tanpa akhir. Jadi beda ya, kalau siklus itu kan lingkaran ya. Kalau garis itu kan begini, titik awal titik akhirnya lain. Kalau lingkaran itu titik awal dan titik akhirnya ketemu. Nah sebetulnya dalam Islam konsep lingkaran ini sebetulnya itu adalah konsepsi Islam juga. Karena apa? Coba lihat di Mekah orang keliling Ka'bah, walaupun Ka'bahnya kotak, tapi mereka geometrinya lingkaran, bukan garis. Karena kalau garis itu awal dan akhir beda. Kalau saya bikin garis, titik awal, titik akhir beda. Tapi kalau saya bikin lingkaran, titik awal, titik akhir ketemu. Bukankah itu konsep innalillahi wa inna ilaihi roji'un? Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu sebenarnya lingkaran. Dan lingkaran itu selalu bertemu titik awal dengan titik akhir. Maka itu yang diabadikan jadi ibadah tawaf di Mekah. Asalnya dari titik Hajar Aswad, keliling, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Makanya ya, ada yang berpandangan bahwa waktu itu adalah siklus. Nah, ada yang punya pandangan lain bahwa waktu itu lebih dilihat sebagai kesempatan. Waktu juga ada yang mengatakan uang. Makanya kan ada yang mengatakan time
is money. Salah? Ya tentu saya tidak salah, tergantung sudut pandang. Ini bukan soal salah benar. Tetapi sudut pandang itu apa produktivitasnya buat kita? Kita harus mengujinya. Karya yang terus berlangsung, mengukir hidup yang tiada hentinya. Kebebasan waktu terjadi ya, tempat orang mampu memberikan segala karya, cipta, karsa bagi semesta. Makanya kan ada orang yang mengatakan, aku cuma mencari 2 kebebasan. Satu kebebasan waktu, yang kedua kebebasan uang. Uangnya ada, waktunya ada. Giliran mau piknik, nah duitnya ada, waktunya ada. Giliran mau senang-senang, waktunya ada, duitnya ada. Nah, kalau ingin punya kebebasan waktu dan kebebasan uang, maka jangan bekerja di orang. Harus punya perusahaan sendiri. Kalau bekerja di orang kan menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kita punya sendiri, walaupun usahanya kecil, tetap aja kan direkturnya kita. Betul nggak? Dan kita menyiapkan masa depan kita. Maka saya sering menawarkan, Anda mau menyiapkan masa depan orang lain, bekerja di orang. Tapi kalau Anda mau menyiapkan masa depan Anda, bekerja sendiri. Ini sudut pandang terhadap waktu juga. Mau seperti apa? Ya. Jadi ini sangat relatif ya. Kita sudah terbiasa bicara soal waktu tapi tidak jelas. Nah, dalam dunia fisika, dimensi waktu dan dimensi ruang, ya panjang, luas, volume itu ruang. Kalau saya ingin tahu berapa ruang dari volume ruang ini, panjang kali lebar kali tinggi, ini ruang. Ya, itu besaran-besaran pengukuran yang mendasar selain massa. Makanya ada 3 besaran pokok dalam fisika. 1 yang namanya waktu, 2 yang namanya panjang, diwakili oleh panjang, itu berarti dimensi ukuran, panjang, lebar, tinggi sama, panjang. Nah kalau itu dijumlahkan, panjang ke lebar ke tinggi, ruang. Nah yang ketiga itu massa. Kenapa konsep waktu, ruang dan massa menjadi konsep mendasar? Ini rahasianya. Gabungan dari waktu, ruang dan massa dapat dipakai untuk menceritakan dan menjelaskan misteri alam semesta ini secara kuantitatif. Nah, kan kita ingin mengenali Allah. Nah, untuk mengenali Allah, kita juga harus mengenali ciptaannya. Dan kita ingin mengkuantitatifkan semua yang ada menjadi terukur, yang disebut dengan observable. Yuk, sekarang saya tanya. Ibu-ibu yang sebelah sini sangat takut kalau di kilo. Ya toh? Tapi dalam sehari-hari kan kita menggunakan istilah yang salah. Berat badannya berapa ibu? Berat badan. Begitu ditimbang keluarnya kilogram. Padahal berat itu satuannya Newton. Tapi itu bahasa hidup, bukan bahasa sains. Tapi kita juga tidak sadar dan tidak mau tahu. Padahal pertanyaannya harusnya massa ibu berapa? Nah 50 kg, 20 kg itu massa, bukan berat. Karena berat itu sudah ada hubungan dengan percepatan gravitasi bumi. Satuannya bukan kilogram, satuannya Newton. Itu dalam kehidupan. Tapi ya nggak apa-apa, itu nggak usah terlalu dipikirkan ya, nanti pusing. Nggak usah. Tapi saya mau menjelaskan bahwa konsep waktu, ruang, dan massa itu penting untuk mempelajari misteri alam semesta. Yuk kita lihat gambar ini. Pernah dengar kan? Ada yang namanya Merkurius. Pernah dengar ada yang namanya Venus. Pernah ada yang namanya Bumi. Pernah mendengar ada yang namanya Mars. Pernah mendengar ada yang namanya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pernah dengar? Apa itu? Planet. Saya kemarin pergi ke museum Gunung Batur. Saya pikir itu museum cuma cerita tentang bagaimana Gunung Batur itu terbentuk di Bali, di Kintamani. Ternyata saya sering ke Bali, tapi saya baru masuk museum itu, saya di situ tertegun ketika saya melihat sejarah bumi.
Jadi waktu terjadi yang namanya Big Bang itu, ledakan yang sangat dahsyat luar biasa, massa yang sangat masif kemudian meledak, saya berpikir yang namanya ledakan itu tidak beraturan, bukan? Tapi kenyataan ledakan itu beraturan. Buktinya apa? Buktinya lihat. Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Bumi ini ditempatkan oleh semesta di urutan yang ketiga. Jadi yang ini matahari, kemudian ini Merkurius, ini kemudian Venus, ini adalah bumi. Luar biasa ya. Tahu luar biasanya? Matahari itu permukaannya suhunya 1.000.000 derajat Celcius. Sekarang besi saja sudah meleleh pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Baru 200 derajat. Ini 1.000.000 derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya Merkurius. Betapa panasnya Venus. Makanya Merkurius dan Venus tidak pernah diobservasi karena tidak mungkin ada kelayakan untuk hidup di sana. Tetapi bumi ini, sinar matahari dari sana meradiasikan sinarnya ke bumi. Sampai di bumi sekarang suhunya dapat kita nikmati dan bisa memberlangsungkannya hidup. Jadi bagaimana ya semesta bisa menempatkan bumi di tempat ruang kosong itu sampai sinar matahari menjadi layak untuk kita nikmati. Pernah berpikir itu? Insya Allah gak pernah. Gak pernah. Pikirnya kiamat, hancurnya alam semesta. Makanya ngerti dulu kiamat itu bukan harusnya alam semesta. Kiamat itu adalah hari kebangkitan. Kapan kiamat? Mau sekarang, mau besok, ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan dari ketidaksadaran? Kiam itu artinya bangkit. Nah sekarang perhatikan. Bumi, Mars. Mars sering diteliti oleh ilmuwan karena memungkinkan untuk hidup. Karena di belakang bumi kan. Walaupun lebih dingin tentu saja daripada bumi. Oke. Kalau lebih dingin gak apa-apa, bisa bikin water heater. Bisa bikin water heater. Bisa bikin heater untuk memanaskan udara. Tapi kalau suhu yang ribuan derajat Celcius, mau pakai AC model apa? Nah, Big Bang itu ledakan tapi kok teratur. Ini coba perhatikan. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus. Bahkan para ilmuwan bukan sekedar tahu posisinya. Yang luar biasa tahu apanya? Tahu jaraknya. Berapa jarak Jupiter dengan bumi? Berapa jarak Saturnus dengan bumi? Berapa jarak Jupiter dengan matahari? Semua tahu. Bahkan radiusnya, berapa ukuran Jupiter, berapa ukuran Saturnus, Uranus, Neptunus, bumi, Venus, Mars, Merkurius, semua tahu. Gimana caranya ya? Apa pada pergi ke sana kemudian diukur gitu kayak ukur bola? Itulah pentingnya knowledge. Bahkan bukan hanya itu ya. Ya, massa jenis setiap planet itu sudah tahu ilmuwan. Kalau tahu massa jenis setiap planet, berapa massa bumi ini tahu. Makanya kalau saya sering bilang sama murid-murid saya, kalian beli tanah, berapa ini satu tumbak? 10 juta, guru. Oke. Satu tumbak berapa meter? 14 meter persegi. Oh, murah sekali, saya bilang. Loh, kok murah ya? 10 juta. Kamu tuh cuma mikir permukaannya saja. Ke bawahnya kamu nggak ukur. Ke bawahnya itu 128.000 kilometer. Mikir nggak? Iya. Habis tanahnya habis dipakai kuburan. Ya makanya kuburan itu nggak usah diabadikan, setelah dikubur ya udah. Nanti juga didaur ulang. Ini batu nisannya gede-gede. Akhirnya tanah tidak bermanfaat. Bayangkan kalau semua kita punya kuburan, pengen monumental kuburannya. Habis bumi ini dipakai orang mati. Lihat di Arab, orang dikubur di situ-situ aja. Karena Arab mengerti. Kalau semua orang dikubur pakai batu nisan, repot, Arab habis sama orang yang mati di sana. Betul apa tidak? Kayak dikuburnya di situ aja, lubangnya sama. Gak apa-apa, menyatu dengan bumi kok nanti juga hancur. Nah kita itu lupa. Kalau beli tanah itu cuma permukaannya saja. Padahal ke dalamnya radius bumi itu adalah 64.000 kilometer loh. Jari-jarinya aja.
Diameternya 2 kali jari-jari, 128.000 kilometer. Mikir enggak ke dalamnya? Murah apa tidak? Murah. Makanya jangan berpikir mahal. Siapapun yang berpikir mahal, mual kabeli. Jadi semua orang yang hari ini tekabeli berpikir mahal. Pergi ke PVJ, lihat sepatu bagus. Begitu ingat, mahal, mual kabeli. Mana yang mau bisa make eta? Bagianan. Tapi kalau pasti saya beli, besok lusa pasti duitnya ada. Makanya saya kalau buat tubuh saya nggak mau ngasih yang murah-murah. Tadi ada yang bilang, ayah bagus batiknya. Iya dong, mahal. Masa tubuh ini segitu luar biasa pemberian Allah dikasih yang murah? 50.000. Gatel 50.000. Ya tergantung kita mau nggak memantaskan diri. Ya kan? Iya. Beli sepatu yang bagus, beli. Uang itu bukan buatan Allah, uang buatan peruri. Saya kasih tahu supaya sadar kalian semua. Tanah buatan Allah, jagong buatan Allah, beas buatan Allah. Awas, tong nawar. Buatan Allah. Duit memenang nyeun peruri. Tino kertas. Gampang gak bikin duit? Gampang. Sampai banyak yang memalsukannya. Tapi ada gak yang bisa memalsukan jagung, beras? Gak ada. Itu buatan Allah. Makanya kalau ada orang nawarkan beras sekilo 13.000, peser. Iya mah, beas naik. Makanya kalau saya di rumah, orang yang kerja, Bapak beas naik, aya kene cece nu jual beasna, aya keun weh. Gitu. Yang dihariwangkeun teh nu jual beasna eueuh. Tidak ada artinya uang kalau yang jualan berasnya nggak ada. Makanya jangan terlalu berfokus pada uang. Aduh, karunya. Coba para sahabat, massa jenis planet saja bisa diukur. Saturnus 0,687 gram per cm kubik. Artinya apa? 1 cm kubik massa Saturnus itu, ya, itu volume Saturnus itu massanya 0,67 gram. Gimana? Untuk apa ini? Dengan tahu massa jenis tiap planet, saya akan tahu berapa massanya, berapa volumenya. Gampang hitungnya. Mau tahu cara ngitungnya? Udah pusing kalian. Dari tadi saya dengar ini aja mungkin udah mulai pusing ya. Saya cuma ingin kasih tahu konsep waktu, massa, konsep ruang itu sangat penting untuk mendeskripsikan af'alnya Allah secara kuantitatif. Itulah pentingnya kita mengenal ciptaannya Allah. Dengan demikian kita akan bisa mengenal lebih jauh lagi kepada Allah. Profesor Masaru Emoto menyelidiki air sampai dia mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Saking dalamnya pengetahuan tentang molekul air. Saya kalau cerita molekul air gak akan cukup 60 SKS. H2O itu kalau dibedah apalagi sampai tingkat orbital molekulnya, itu harus pakai komputasi. Itulah banyak sekali orang yang gegabah, merasa diri seakan-akan wakil Tuhan di muka bumi ini, tahu juga enggak. Gampang menghukumi orang, dan ciri orang yang gampang menghukumi orang itu karena ilmunya sedikit. Ya, yang suka ribut menghukumi orang, nyalah-nyalahkan orang, udah jelas ilmunya sedikit. Terhadap yang begitu cukup assalamualaikum gitu. Gak usah ribut. Ya. Oke. Jadi sekarang mengerti tentang pentingnya waktu. 1 detik penting? 1 menit penting? 1 jam? 1 hari? Subhanallah, luar biasa. Kita melewatkan waktu ini begitu mudah. Sehingga banyak orang yang kehilangan waktu. Tahu-tahu sudah 60, tahu-tahu sudah 65, tahu-tahu sudah 70, sampai hari ini kita tidak mengerti apa yang sudah kita hasilkan selama hidup. Berapa banyak orang yang sudah kita bahagiakan. Apalagi berapa sadar kita dalam hidup. Tingkat kesadaran mana yang sudah kita capai. Ada kesadaran Adam, ada kesadaran Yahya, ada kesadaran
Yusuf, ada kesadaran Idris, ada kesadaran Musa, ada kesadaran Ibrahim, ada kesadaran Harun, ada kesadaran puncak namanya Sidra Al-Muntaha. Tanya sekarang sama kita, sudah di kesadaran mana kita? Adam? Belum. Yahya? Can hirup. Yusuf? Boro-boro. Melihat semesta tidak indah. Semua yang dilihat adalah masalah. Idris? Cerdas? Belum. Harun? Cinta? Komo. Musa? Sudah bisa berdialog dengan sang sejati dalam diri? Apalagi. Ibrahim? Yang sudah mencapai makomu Ibrahim? Apalagi. Sidra Al-Muntaha? Tempat pertemuannya Nabi Muhammad dengan Tuhan? Di mana coba kesadaran kita saat ini? Pertanyaan yang terakhir dari saya, berapa lama lagi kita punya waktu di dunia ini? Ayo jawab. Jawab. Tidak tahu? Harusnya tahu. Kenapa tidak tahu? Ini, muaranya cuma satu. Karena sampai hari ini mata kita masih buta. Lalu kita tertipu oleh segala persepsi yang dibuat oleh kebanyakan orang. Baik, setelah saya cerita tentang waktu. Apa judulnya hari ini? Waktu. Apa? Paling diinginkan, tetapi paling buruk digunakan. Betul apa tidak? Semua menginginkan waktu, menginginkan umur panjang, tetapi di umur panjang itu kita membuang-buang begitu banyak waktu. Makanya waktu paling diinginkan tetapi paling buruk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.